إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kepada kita umur dan kesehatan sehingga dapatlah kita kembali berkumpul di dalam masjid ini untuk mempelajari akan ilmu agama. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara sembahyang sunat hajat. Halaman 119. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Cara salat sunat hajat. Jadi ada ngarannya sembahyang sunat hajat. Arti hajat itu perlu. Kita bila ada perlu lawan Allah, maka kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ada sembahyang yang disyariatkan, disunahkan bagi kita mengerjakan apabila kita hendak hajat kita itu dikabulkan Allah Ta'ala, maka kita berperantara, bertawasul dengan mengerjakan sembahyang hajat. Jadi sembahyang sunat hajat ini termasuk tawasul. Tawasul itu berperantara. Kita minta lawan Tuhan dengan perantara kita mengerjakan sembahyang hajat gitu. Sebenarnya Tuhan itu sanggup aja memberi kita tanpa perantara. Tapi Tuhan juga menyuruh kita nih bertawasul, berperantara. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, gitu kah, wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikan bagiku ya Tuhan wasilah, perantara. Kita tuh bila hendak masuk surga, apa perantaranya? Beriman ya Allah, beramal soleh, sembahyang, nuntut ilmu, itu namanya perantara atau tawasul. Jangankan itu, kita tuh hendak mendapatkan yang kita ingini, misalnya apa keperluan kita, hendak nukar beras misalnya, perantaranya duit tuh, iyalah. Pian sampai ke toko berasnya tuh minta beras, bisa kada diberi orang. Tapi kalau kita nukar beras, nah itu kan ada duitnya nih, duit itu kan perantara. Lalu orang hakon menjualangi itu jual beli bang, tapi kan duit itu sebagai perantara. Dengan perantara itu nyaman urusan, iyalah. Dengan perantara itu nyaman urusan. Nah,
Jadi dengan sembahyang hajat ini supaya mudah urusan kita lawan Tuhan. Kalau Allah Ta'ala tuh memberi itu tanpa perantara wae, cuman Tuhan menyuruh kita nih berusaha dulu lalu diberi Tuhan. Namun kita kada berusaha, Tuhan kau yang memberi. Nah, dengan kita mengerjakan perantara ini kita dapat pahala. Pahala tuh gasan kita juga pulang. Itu nah. Lamun kita langsung Tuhan beri ulun ya, saya kita. Kada mengerjakan sembahyang hajat, kada dapat pahala sembahyang hajat. Nah, jadi dengan sembahyang hajat ini kita mengerjakan dapat pahala. Kita perlu minta kepada Allah, Allah akan beri. Cuman Tuhan memberi itu kapan-kapan nggak ada tahu. Cuma Tuhan pasti memberi. Nah, jadi dengan kita mengerjakan sembahyang hajat ini, itu menampakkan kita nih bujur-bujur hamba Allah. Maksudnya tuh kita nih bujur-bujur perlu lawan Tuhan. Makanya kita nih minta lawan Tuhan dan menunjukkan kita nih lemah, ada kauba apa-apa, makanya kita minta tolong lawan Tuhan supaya mengabulkan hajat kita. Dan itu kita juga menampakkan fakirnya kita, miskinnya kita di hadapan Allah, perlunya kita di hadapan Allah. Nah, lalu kita sembahyang hajat. Sembahyang hajat ini, nah, salat hajat dikerjakan 2 rakaat. Nah, 2 rakaat aja sembahyang hajat nih. Waktunya kapan saja, asal jangan sesudah salat asar dan sesudah salat subuh, karena itu waktu makruh tahrim. Makruh itu ya kada bagus lah waktu situ, menunjuk dekat dengan keharaman, makruh tahrim. Jadi mengerjakannya kapan aja boleh, asal jangan imbas sembahyang subuh waktunya, asal jangan imbas sembahyang asar kayak ini. Amun imbas zuhur boleh, atau misalnya sudah timbul matahari itu kan habis sudah, waktu sudah subuh boleh, di waktu duha boleh juga sembahyang hajat nih. Imbah maghrib boleh juga, imbah isya boleh juga, tengah malam boleh juga, waktu sahur boleh juga, siang kah malam kah boleh juga, asal jangan di waktu imbah kita mengerja sembahyang subuh, imbah sembahyang asar jangan, karena ini nih dianggap sembahyang hadiah, sembahyang kayak sembahyang sunat mutlak. Sembahyang hajat ini statusnya kayak sembahyang sunat mutlak, boleh kapan saja, asal jangan imbah asar lawan imbah subuh. Karena salat sunat hajat ini adalah salat mutlak, seperti salat hadiah juga. Sembahyang hadiah kan kita boleh siang, boleh malam, menggawe kada bawa waktu bang. Sembahyang mutlak dia artinya kada ada waktunya, ada bawa waktu kapan aja boleh, asal jangan imbah asar lawan imbah subuh. Nah, sembahyang hajat ini bagus digawi hari-hari atau setiap malam. Amun kada kawas setiap malam, seminggu sekali. Nah, amun kita di masjid sini setiap malam Jumat bang. Sembahyang hajat ini boleh sorangan menggawi, boleh berjamaah. Gitu. Bisa sorangan menggawi, bisa berjamaah. Biasanya kan sembahyang hajat nih, orang bila ada perlu kenapa hajat nengganal hanya sembahyang hajat, atau misalnya orang hendak tolak umrah, tolak haji, padahal kita ini bahajat terus lawan Tuhan. Kita neng kecil-kecil kita perlu jual lawan Tuhan, neng gonal-gonal perlu jual lawan Tuhan. Kita ini kada lepas daripada perlu lawan Tuhan. Nah, jadi kada menghadang perlu nang gonal hanya sembahyang hajat kada. Sembahyang hajat ini bagus setiap malam digawi, amun kada kawas setiap minggu sekali. Misalnya malam Jumat kah. Nah, bila ada perlu, ada hajat, ada problem hidup, mintalah ya lawan Tuhan dengan cara mengerjakan sembahyang hajat nih. Kayak apa caranya? Nanti kita pelajari. Sebaiknya dikerjakan sesudah sholat maghrib
atau di malam hari. Nah, bagusnya sembahyang hajat ini digawi imbah maghrib atau tengah malam. Tengah malam itu waktu isya kah? Atau waktu sahur kah? Dan hendaklah iqamat dengan bertawasul sebelum salat hajat. Jadi sebelum sembahyang hajat itu ada namanya iqamatnya. Nah, iqamatnya itu bukan Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, ada isinya itu ucapan salam kepada Rasulullah, kepada para nabi-nabi, bertawasul dengan para nabi, dengan para wali-wali. Nah, iqamat tawasulnya adalah, nah ini namanya iqamat tawasulnya. Jadi misalnya pian sembahyang hajat di rumah sorongan, baca tawasulnya ini dulu hanya sembahyang hajat, bacanya itu kan usah nyaring-nyaring, asal mendengar di telinga seorang aja. Nah nih tawasulnya lah, supaya kita bertawasul ini supaya hajat kita tuh cepat dikabulkan Tuhan. Karena kita bertawasul Pak, membawa nama Rasulullah, membawa nama para nabi-nabi, membawa nama pangkat para wali-wali. Kita tuh bila berurusan maka kita bawa orang nang berpengaruh gitu nah, maka urusan kita tuh insya Allah mudah. Orang itu mau urusakan, kita tinggal minta tolong urusakan urusan ulun. Orang ini ahli misalnya, orang ini bisa mengurusakan, nah nyaman kalau tuh nyaman tuh. Nah ini iqamat tawasulnya adalah assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, assalamu alayka ya Rasulullah, kalau diartikan itu salam ke atas engkau wahai Rasulullah, yaitu Rasulullah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini mengucapkan salam dulu kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, dan kita yakin bila kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab salam kita, Rasulullah mendengar salam kita. Cuman telinga kita jadi kita mendengar, karena telinga kita ini banyak dosa. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi sebelum sembahyang hajat itu ini bagus dibaca, ucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian assalamu alaikum ya anbiya Allah. Assalamu alaikum ya anbiya Allah. Salam atas kalian wahai nabi-nabi Allah. Nah ini mengucapkan salam kepada para nabi nang banyak nih tuh, banyak kayak nabi-nabi lah. Assalamualaikum ya anbiya Allah. Ibaratnya nih kita nih hendak sembahyang hajat tuh mau dikai besaruan dulu, besaruan lawan nabi, lawan rasul-rasul, supaya rasul dan nabi-nabi ini akan membantu yakan hajat kita nih supaya disampaikan kepada Allah, supaya hajat kita nih cepat kabulnya itu nah. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Kalau diartikan itu assalamualaikum salam atas kalian ya rijalal ghaib, wahai rijalal ghaib itu makhluk gaib, itu bisa malaikat, bisa maksudnya itu roh-roh para nabi, roh-roh para wali.
Arti gaib itu kan kita kada melihat. Alam gaib itu kita kada melihat. Malaikat kan kita kada bisa melihat, cuman ada. Roh-roh para nabi ada. Roh-roh para wali ada, cuman kita kada melihat. Panca indera kita kada melihat. Nah, lalu kita mengucapkan salam juga kepada mereka. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum. Salam atas kalian wahai roh-roh gaib, yaitu roh-roh para nabi, para wali atau para malaikat. Nah itu. Assalamualaikum ya arwahal muqaddasiyah. Assalamualaikum ya arwahal muqaddasiyah. Kalau diartikan, salam atas kalian wahai roh-roh yang disucikan. Roh-roh yang disucikan itu roh-roh para nabi, roh-roh para wali, orang-orang saleh. Itu roh-roh yang disucikan. Roh mereka itu menempati akan makam yang tinggi, tempat yang mulia. Nah, makanya roh mereka itu disebut roh yang disucikan, arwahal muqaddasiyah. Nah, aghithuna biquwwatillah, aghithuna biquwwatillah, tolong akan kami, tolongi, aghithuna itu tolongi akan kami, biquwwatillah dengan kekuatan Allah, Bang. Jadi kita ini minta tolong lawan nabi-nabi, para wali-wali, tolongi kami ini nah. Hajat kami ini ada kepada Allah, tolong sampaikan hajat kami ini kepada Allah, itu maksudnya. Biquwwatillah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wansuruna binusratillah, wansuruna binusratillah. Wansuruna itu sama juga maknanya, dan tolongi akan kami wahai para nabi, wahai para rasul, binusratillah dengan pertolongan Allah. Jadi bertawassul ini kada syirik, kada menyekutukan Allah taala kada. Nah, namun orang-orang Wahabi ia mengatakan orang bertawassul ini menyekutukan Allah, ya kafir. Nah, kalau kita etikat keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertawassul ini kada kafir, malah disuruh. Malah disuruh. Bahkan seandainya bertawassul itu hukumnya kafir, kita nih kafir ya berataan. Cobalah kita nih bilang hidup nih bilang kada kawam, kada bertawassul, kada kawam, kada peperantara, pian dah. Misal hendak ke pasar nih, cuman koler ke pasar, hendak perlu nih nukar iwak misalnya di pasar, cuman koler, lalu nyuruh laki abahnya, apa? Tolong bang tukarakan iwak ke pasar. Nah itu kan bertawassul namanya, cuman laki tuh. Aman bertawassul untuk kafir lah kita berataan, karena kita tagawi harus itu. Jadi kada bertawassul itu kada kafir. Kita minta tolong lawan hamba Allah itu kada kafir, kada. Nah, kita ini kada kawam, kada saling menolong. Pian tuh bepangantinan, kawalah sorangan. Pasti minta tolong sama tetangga. Tolong ya bang, gani bang. Bahasa kami itu gani itu bantui. Nah, ada bantui mula serubungnya, ada nang mengawah, ada nang basuh baras. Itu kan tawassul tuh, kita minta tolongan orang supaya urusan kita tuh lancar. Itu kadang ada syirik kada. Bah, amun itu syirik. Sealaman nih syirik lawan Tuhan. Ada bertawassul atau ada syirik kada. Nah, yalah. Maulah biar ini. Mispian hendak iwak misalnya. Ya Allah, beri ulul iwak. Seharianan pian berdoa kayak itu nah. Kada datang iwak ke rumah. Ada usaha, ada tawassul.
Contohnya tadi minta tolong lawan laki, tulak tukarakan bang ya ke pasar. Hati kita tahu ya sudah, orang bertauhid dia tahu ya sudah, minta tolong hanya kepada Allah. Tapi kan apa kita minta tolong lawan Allah Taala berperantara makhluk, berperantara manusia, ada apa-apa. Setelah kita ditukarakan iwak lalu datang ke rumah kita, hati kita nih kada berubah, tetap hati kita nih nang memberi iwak ini hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah, bukan manusia. Nah, manusia itu perantara aja. Nah, kayak itu supaya kita tahu tuh, maksudnya bertawasul itu kan ada kafir, ada syirik, ada. Jangan bertawasul aja, minta langsung lawan Tuhan aja. Kawa gerang, minta lawan Tuhan kada ya. Nah, minta baras seharianan gitu nah. Kada kawa jual, kada nukar ke warung, pakai duit kan, duit itu tawasul juga ngarannya perantara. Supaya mendapatkan yang kita ingin itu bertawasul perantara. Ada tak salah, ada orang nang malah nang kada bertawasul tuh pinang ngalih hidup. Ngalih hidup, minta tolong orang kada hakon, uyuh hidup. Menggawi sorangan misalnya, kada kawa juga. Ya orang kawarong gitu, nukar baras harus bertawasul dengan duit. Mau kada pakai duit kada dijulungi orang baras. Wanzuruna binazratillah, wanzuruna binazratillah, dan pandang oleh kalian wahai para wali-wali nih, wahai para nabi-nabi nih, akan kami binazratillah, dengan pandangan Allah. Pandanglah akan kami dengan pandangan Allah. Ya Ghaus. Nah, ini nyambut pangkat wali nih. Ada pangkat wali itu wali Qutbul Ghaus. Ya Ghaus. Nah, wahai wali nang pangkatnya Al Ghaus. Ya umana. Nah, ya umana. Nah, wahai orang-orang yang umana itu apa artinya ya? Anak ada tahu lah nah. Ya umana, kita cari artinya lah. Ya atqiya itu wahai orang-orang yang takwa. Wahai orang-orang yang takwa, kan wali-wali, nabi-nabi itu kan orang-orang takwa. Ya ruqaba, wahai para pemimpin, artinya lah. Ya ruqaba tu wahai para pemimpin. Ya nujaba, wahai orang yang mulia, artinya lah. Ya nujaba. Ya autad, nah autad ni naran pangkat wali juga. Arti autad tu pasaknya. Bila mesti ada orang nih wali Allah Ta'ala pangkatnya autad, ini pasaknya misalnya di daerah situ. Nah insyaallah amun ada pasaknya ini, insyaallah ada hancur daerah situ, ada turun bala karena ada pasaknya. Tapi pasaknya nih sudah ada lagi ya, kayak rumah tuh bila pasaknya keropos ya hancur rumah. Ya abdal, wahai wali abdal. Nah wali abdal itu naran bakat juga. Ya kutub, nah wali kutub nih. Ya kutub, wahai wali kutub. Aghisuna, tolongi akan kami. Bihormati, dengan kehormatan atau dengan kemuliaan, dengan berkat kemuliaan Sayyidina Muhammadin, dengan berkat kemuliaan penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baca Al-Fatihah. Nah, lalu baca surah Al-Fatihah 1 kali. Baca Fatihah 1 kali, batu sembahyang lagi, sembahyang hajat.
Nah, jadi ini bagus dibaca. Iqamat ini isinya tawasul, isinya ucapkan salam kepada para wali-wali, para nabi-nabi. Nah, supaya bubuhan para wali-wali dan nabi-nabi itu ma'anuakan hajat kita nih lawan Tuhan. Nah, melampurakan hajat kita nih lawan Tuhan. Karena kita nih mengaku bahwa kita nih bukan orang luar biasa, tapi orang biasa saja. Banyak dosa kita nih lah. Lain wali kita nih, lain nabi kita nih. Banyak aib kita nih. Bukan Tuhan mengabulkan dosa kita, tapi bukan Tuhan mengabulkan hajat kita tak? Cuman kita ini asa kada percaya diri tuh nah. Minta lawan Tuhan ini asa kada percaya diri karena memandang dosa kita sing banyakan. Nah, supaya hajat kita nih adalah misalnya ada harapan besar dengan kita membawa pangkat para nabi, para wali ini, supaya hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, bacain ini. Jadi amun kada hafal tuh supaya yang hajat buka dulu bukunya tuh. Nah, di dalam risalah amaliyah tuh itu juga risalah amaliyah tuh, Yasin ini risalah amaliyah tuh. Jadi pian tata cara sembahyang hajat. Nah, sebelumnya tuh ada juga situ tulisannya nang qamat sebelum sembahyang hajat tuh. Amunnya kada membaca qamat gini bangnya langsung sembahyang hajat boleh hai juga. Ini supaya lebih mantap lagi hajat kita nih, supaya lebih mantap lagi dikabulkan Allah Ta'ala. Itu nah, maka kita baca ini qamat atau tawasul ini yang isinya ucapan salam dan bertawasul kepada para nabi-nabi dan wali-wali yang besar-besar itu. Kemudian halaman 120. Nah, kayak apa tata cara sembahyang hajatnya? Nah, adapun lafaz niatnya nyatai kalau bila sembahyang nih wudu dulu ya Allah. Binian tuh mau kena ya Allah menghadap kiblat. Baca qamat tadi. Nah, lalu sembahyang sembahyang sunat hajat nih. Nah, bagusnya tuh malam digawi atau antara maghrib dan isya gawi misalnya. Nah, ada Allah hadis Nabi itu. Kemarin kita baca siapa nang sembahyang sunat sesudah sembahyang maghrib 6 rakaat maka nang kaya pahala ibadah 12 tahun. Nah 6 rakaat itu misalnya sembahyang sunat ba'diyah maghrib, sembahyang sunat hajat. Nah, berarti sembahyang sunat hajat supaya mencukupi 6 rakaat. Nah, ini sembahyang sunat hajat nih ini. Adapun lafaz niatnya usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Ini bila mengerjakan sorongan amunnya jadi makmum, misalnya kan di masjid ini kita ada malam Jumat nih sembahyang hajat, kita imam maghrib itu sembahyang hajat ada berjamaah sini belum jadi imamnya. Nah, amunnya pian 4 misalnya di belakang situ jadi makmum berbuat to makmuman dah usalli sunnatal hajati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi makmum Bang kita. Kalau di dalam kitab ini kisah sembahyang hajat sorongan usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Menjadi makmum berbuat makmuman lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, lamun jadi makmum itu berbuat tak aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau bisa juga mengikut imam karena Allah Ta'ala, sama aja juga. Mengikut imam kan menjadi makmum kan sama aja. Nah, ini niat ini letaknya di dalam takbiratul ihram. Untuk kita mengucap takbiratul ihram, hati kita berniat aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Untuk kita Allahu Akbar,
hati kita, aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama sesudah Fatihah baca ayat kursi. Apalah ayat kursi pian? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca Fatihah dulu hanya baca ayat kursi. Nah, namun kada hafal ayat kursi, nah bisa diganti dengan ini nah. Atau surah Al-Kafirun. Nah, mun kada hafal ayat kursi baca qul ya ayyuhal kafirun ayatnya, surahnya. Dan pada rakaat kedua, kan 2 rakaat nih. Sesudah Fatihah baca ayat amanar rasulu bima sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Amanar rasul biasa dalam wirid tuh ada amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Dengan cerita amun kada hafal amanar rasul, nah atau surah Al-Ikhlas ganti ya dengan surah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mun kada hafal juga ya kada usah ayat-ayatan, baca Fatihah aja semacam langsung rokok. Nah, di sujud terakhir baca 10 kali akan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya sembahyang hajat ini sujud terakhirnya agak lawas. Karena di situ memperbanyak membaca doa. Doa apa saja sebenarnya boleh, doa selamat kah di situ. Doa apakah? Doa supaya panjang umur, sehat badan. Cuman jangan bahasa Indonesia lah. Mun bahasa Indonesia batal sembahyang. Jadi waktu sujud, ya Allah, ulun hendak selamat dunia akhirat, batal sembahyang. Pandir bahasa Indonesia, amun bahasa Arab kada batal. Contohnya nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ulangi sampai 10 kali. Amun orang berimaman misalnya imam seorang jadi makmum nih. Seorang 10 kali dan baca Rabbana atina fid dunya, imamnya belum juga lagi nih bangkit daripada sujud, tambahin apa kah pulang? Doa nang apa kah? Asal jangan bahasa Banjar lah, asal jangan bahasa Indonesia batal. Boleh juga dalam hati. Dalam hati bahasa Banjar boleh. Bahasa Jawa boleh juga dalam hati. Ini dalam hati kan kada diucapkan di muntung. Mun dibaca dia diucapkan di muntung tuh batal. Jadi amun kada bisa juga bahasa Arabnya nih, cuman banyak hajat lawan Tuhan nih dalam hati ya sudah. Ya Allah, ulun banyak bisi hutangna belum bayarakan ya Allah. Nah, sabuteng misalnya, ya Allah anak ulun ini disuruh sembahyang pina koler, tolong ya Allah beri hidayah supaya inya mau sembahyang. Nah, sabuteng pulang dalam hati. Nah, kedosa kerimut montong dalam hati teh. Ya Allah misalnya ulun ini berjualan lawas benar ada payu-payu nah tolong payuakan nah hijau tak apakah perlu lawan Tuhan minta lawan Tuhan dalam hati kada apa-apa dalam hati atau bisa juga ini misalnya dalam hatinya koler misalnya dalam hatinya koler berdoa ini kisah orang koler ini ya Allah ulun minta apa nang dipinta oleh imam sudah berenaya lagi misalnya imamnya 10 menit sujud nih seorang berenaya kenapa nang ulun pinta tuh ya nang dipinta oleh imam tah nah beri ulun nah nyaman benar nih tuh koler juga dari dalam hati ulun minta nang dipinta oleh imam ya nah misalnya tah atau nah harap lagi itulah ulun minta ya Allah apa nang dipinta oleh seluruh wali-wali pian, nabi-nabi pian di seduniaan ini. Oh, harap lagi tuh apa-apa yang dipinta oleh wali-wali pian, nabi-nabi pian seduniaan ini ulun itu ulun minta. Nah, bagus lagi tak. Sia koler juga tah. Lalu apa namanya bangkit daripada sujud tahiyat akhir ya Allah baca tahiyat akhir lalu salam assalamualaikum
Nah, ini ada doanya. Ya Allah, imba tontong sembahyang hajat tak. Kita berdoa. Ini doanya nah. Doa sembahyang hajat ini macam-macam. Versi-versinya macam-macam. Nah, cuman di sini ada doa anang kada panjang ya Bang, nih pendek aja Bang nah. Doa salat hajat. Sebelum doa itu kita baca bismillah, ya Allah, baca alhamdulillah, baca salawat. Ya kita berdoa. Nah, bunyi doanya La ilaha illallahul halimul karim. Nah, La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin wassalamata min kulli ismin la tada' li dzamban illa ghafartah la tada' li dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya lak ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Artinya, nah sini ada artinya. Aku jar kolernya imbas sembahyang hajat itu membaca nang bahasa Arabnya, aku langsung membaca artinya, boleh juga. Misalnya atau kada orangnya kada bisa membaca nang bahasa Arabnya itu, lah langsung dia dibaca artinya nih, ya sama aja Tuhan pun ngerti aja seberatan bahasa. Intinya meminta lawan Tuhan, itu artinya. Nah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya nang la ilaha illallahul halimul karim deh. Tiada Tuhan selain Allah yang maha bersifat hilim, lagi maha mulia. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat hilim. Arti hilim itu kayak ini, bersifat hilim. Lain hilim nang di kepala tuh lain. Hilim itu Allah Ta'ala itu kada langsung menyiksa hambanya bila hambanya itu berbuat maksiat. Contoh misalnya lah, kita nih kadang kau menjamin kita seharian ini kada berbuat dosa, pasti kita ada tergawi dosa. Baik dosa disengaja atau mau kada disengaja, baik sadar atau mau kada sadar, tak kita mengerja dosa, langsunglah Tuhan menyiksa kita hari itu. Kata Allah, kita sehat ya awak, seminggu kita sehat awak, berduit aja orangnya, anak ini laki kesehatan berataan, rumah ada hilang, apa pehomaan kada rusak, getah ada aja keluar getahnya misalnya Han. Tuhan bila kita mengerja dosa maksiat kada langsung menyiksa, ada situ sini kada. Nah, paling Tuhan kita menyiksa di kubur itu kalau kita kada bertobat juga. Tapi lamun kita sebelum meninggal dunia kita bertobat minta tolongan Tuhan, kada jadi Tuhan menyiksa nang dosa kita gawe itu. Nah, itu arti Tuhan itu bersifat hilim, kada langsung menyiksa. Jangankan menyiksa, malaikat nang tuang catat jegin, jangan dicatat dulu malaikatnya, tunggu dulu 6 jam. Contoh kita berbuat dosa, malaikat nang di samping kita nih si Atid namanya, malaikat Atid.
itu kayaknya kada langsung mencatat. Waktu itu kada ditunggunya dulu 6 jam. Bila selama 6 jam itu inya bertaubat kepada Allah, kada jadinya catat. Bila sebelum jangka 6 jam itu kita bertaubat kepada Allah, kada jadi dicatatnya dosa itu. Tapi lamun 6 jam sudah lewat kada bertaubat, kada minta ampunan Tuhan, gara-gara dosa kita itu hanya mencatat dosa kita, mencatatnya aja sabuting aja dosanya. Bila kita menggawi satu dosa, sabuting dosa, ada 2, ada 3 catatnya ada. Tapi lah bila kita tuh mengerjakan satu kebaikan dicatat 10 kebaikannya Tuhan. Bila kita mengerjakan dosa dicatat 1 dosa aja, itu pun ditunggu dulu sampai 6 jam. Bila 6 jam tuh bertobat minta ampun kepada Allah, kada jadi malaikat tuh mencatat kebaikannya Tuhan doh lawan hambanya. Dicatat dosa tuh kada langsung juga disiksa di dunia. Madang dikubur hanya disiksa. Tapi lamun sebelumnya masuk kuburnya bertobat, kada jadinya disiksa di kubur. Itu maksud Allah Ta'ala bersifat hilim. Namun kita nih sesama manusia nih, misalnya kita nih berbuat salah misalnya lawan kawan, langsung ditamparnya. Nah itu kan langsung situ sini tamparnya. Tuhan kada kayak gitu. Jadi kita berbuat salah lawan Tuhan, berbuat dosa, Tuhan kada langsung mengazab. Nah, itu maksud Tuhan bersifat hilim. Nah, baikannya Tuhan dah. Nah, tiada Tuhan selain Allah yang maha bersifat hilim, lagi maha mulia. Maka kita sebagai hamba Allah jujur hendaklah kita menuruti sifat Tuhan yang sifat mulia, sifat hilim itu. Artinya apa? Bila ada orang menyakiti kita, kita jangan membalas. Bila orang menyambati kita, kita jangan membalas. Barana aja kita reaksi kita barana aja. Nah itu kita menuruti sifat Tuhan. Nabi Muhammad itu kan bila disakiti orang sini barana aja kada membalas. Pernah Nabi Muhammad ditampilin orang sini kada menangkis aja kada. Apalagi membalas. Bersifat hilim lagi maha mulia, maha suci Allah. Itu terjemah daripada nang di atas tadi, subhanallahi rabbil arsyil azim. Maha suci Allah, Tuhan penguasa singgasana itu kerajaan halaman 121. Singgasana yang agung, arash itu kan, arash yang agung, singgasana yang agung. Nya arash tuh wae ngaran makhluk Tuhan juga. Arash itu anaknya di atas langit ketujuh. Ini langit itu kan 7 lapis. Langit pertama, kedua, 3, keempat, 5, keenam, 7. Di atasnya itu ada namanya arash. Arash tuh lebih beganang daripada langit. Langit iya kan soalnya melihat ujung langit itu ada tetamu. Langit itu mana tihangnya juga, ada tihangan langit nih. Nah, arash itu gonal pada langit, malaikat tukang pikulnya, tukang putihnya. Ada malaikat ampun Tuhan juga makhluk Tuhan juga. Nah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya nang terjemah daripada alhamdulillahirabbil alamin deh. Aku mohon kepadamu ya Allah, maksudnya aku mohon kepadamu, artinya ulun minta lawan pian ya Allah segala hal yang bisa menghadirkan rahmatmu dan dorongan kuat untuk mendapatkan ampunanmu. Ulun minta lawan pian bisa kitanya sesuatu yang menyebabkan ulun dapat rahmat, sesuatu yang menyebabkan ulun dapat ampunan. Nah, kayaknya kita berada di tempat ini tempat turun rahmat Allah. Majlis ilmu nih tempat sebab kita diampuni Tuhan. Nah, artinya kabul nih. Nah, kita pinta di kabul. Kita berada di majlis taklim ini, kita mendapatkan rahmat Allah, kita mendapatkan keampunan Allah. Di mana saja selain majlis taklim, di mana saja ulun ya Allah minta sebab-sebab nang ulun ini dapat rahmat Tuhan, dapat keampunan pian. Nah,
luapan segala kebajikan, minta juga luapan segala kebajikan, segala kebaikan. Nah, di mana saja ulun nih minta kebaikan terus, di mana kabagana dapat kebaikan, kebajikan teh ya kebaikan dan keselamatan dari setiap dosa. Wassalamah min kulli ismin tadi. Selamat dari setiap dosa. Maksud selamat daripada dosa nih anu jer leh. Kita nih kadang menggawi dosa nih, ada kayak itu. Kita nih menggawi dosa cuman diampuni Tuhan. Dosa kita selamat teh ngarannya itu. Biar kita nih lah dosa ibaratnya segunung, tapi mun Tuhan mengampuni selamat teh kita. Nah, enggak ada jadi masalah. Mun Tuhan mengampuni itu ada jadi masalah. Nang jadi masalah tuh Tuhan enggak ada mengampuni. Biar kita banyak berisi dosa, tapi sebelum mati diampuni Tuhan dosa kita. Nah itu selamat juang entah. Selamat dari setiap dosa, bukan kada menggawi dosa, kada. Nang kada menggawi dosa itu para nabi, para malaikat, kita nih pasti tak gawi dosa. Cuman maksudnya itu selamat dari dosa ya. Imbah menggawi dosa diampuni Tuhan dosa kita. Nah itu. Jangan engkau biarkan dosa menghampiriku kecuali engkau mengampuninya. Hanyalah dosa itu misalnya hampir kena, hampir itu ya mengenai kita, tapi hasilnya kita tergawi dosa diambil Tuhan. Nah, tidak keluar daripada majelis ini dosa kita diampuni Tuhan. Jangan biarkan kesedihan menghinggapiku kecuali engkau memberikan jalan keluarnya. Kita nih kada senang terus bang hidup di ini, pasti ada sedih. Nah tapi ulun minta bila ulun sedih hilangkan kesedihan ulun tuh ya Allah. Nyaman ya urusan. Misalnya sedih hilangkan kesedihan ulun itu. Nah kecuali engkau memberi jalan keluarnya. Nah dan tiada suatu hajat. Nah ini kan ini semuanya hajat nih. Nah di sini ininya di garis bawah ya. Dan tiada suatu hajat yang engkau ridhai kecuali engkau memenuhinya. Nah artinya bila ulun ada hajat onpian, hajat nang diridhoi Allah Taala juga, hajat nang dibolehkan juga. Jangan hajat kene ulun ada hajat onpian ya Allah napa hancurkan inya tuh misalnya tuh udah boleh gitu. Ulun ada hajat onpian ya Allah napa mati akan inya karena inya sudah mencuntan namun ulun. Nah jangan kayak itu. Ini hajat yang diridhoi, hajat yang diridhoi. Amunnya berdoa untuk kecelakaan orang lain itu udah bagus, bukan hajat yang diridhai itu. Nah bagusnya itu kita berdoa untuk kebaikan orang lain. Misalnya ada orang zalim kita, bukan kita berdoa tuh kayak ini, ya Allah mati akan orang yang menjelimi ulun, ya enggak itu. Mana bagusnya tuh, ya Allah ampuni dosanya, sadarkan hatinya, balikakan hatinya asainya memusuhi ulun jadikannya mencintai ulun. Nah bagus kayak itu, artinya kita selamatnya selamat. Nah itu hajat yang diridhai juga. Nah kecuali engkau memenuhinya, memenuhi itu mengabulkan hajat ulun. Wahai zat yang maha kasih, yaitu Allah. Allah kan maha pengasih, maha penyayang di antara para pengasih, yaitu ya Arhamar Rahimin. Wahai orang yang paling kasih sayang di antara orang yang paling kasih sayang. Siapa? Allah Ta'ala tu bang. Sudah yang paling kasih sayang kepada hambanya. Pian misalnya bisi laki sayang mana laki pian orang pian masih kalah. Kasih sayang Allah Ta'ala melebihi daripada kasih sayang seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Allah Ta'ala ini kadang pernah memisahi kita. Mun laki bisa memisahi bini, bisa memisahi, bisa saring. Mun Allah Ta'ala kada pernah seumur hidup kada pernah memisahi kita. Buktinya apa? Kita behinak terus. Kan kita behinak terus ini kan dibantui Tuhan terus nih. Artinya bila membantui terus ini kada pernah memisahi kita nih. Tuhan memberi terus perhatian terus soal kita nih. Baikan terus soal kita nih. Nah jadi yang paling nomor satu kita cintai Allah Ta'ala, Rasulullah. Bila seorang istri misalnya atau seorang suami bepandir kepada pasangannya, pian tuh bang saudanya yang paling ngulung sayangi kan tidak lain salah pandiran kayak itu.
bahaya pandiran kayak itu. Instruksi Allah Ta'ala, Rasulullah yang lebih diutamakan itu dicintai hanya mencintai yang lain, walaupun istri walaupun suami itu dinomor duakan, nomor satu Allah Ta'ala. Karena ujar Rasulullah pernah bersabda, tidak sempurna iman salah seorang kalian, tidak sempurna iman salah seorang kalian, wahai umatku, kecuali aku, ujar Rasulullah, lebih dia cintai dibandingkan anaknya, bininya, suaminya, keluarganya, manusia seluruhnya. Kita mencintai Allah dan Rasulnya berdulu, hanya mencintai yang lainnya. Karena Allah dan Rasulnya apa paling cinta lawan kita. Buktinya kita dapat nikmat terus. Oh bahinak, bakami lancar, bahir lancar, bakantut lancar. Itu bukti Tuhan memperhatikan kita, menyayangi kita, memberikan nikmatnya kepada kita, kada pernah memisahi kita. Nah itu namanya Arhamur Rahimin, orang yang paling kasih sayang. Di antara orang yang paling kasih sayang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada doa yang bahasa Arab tadi. Jadi misalnya kada hakon membaca yang bahasa Arabnya, baca bahasa Latinnya ini. Membacanya di dalam hati boleh lajar. Ibadah untuk sembahyang itu baca dalam hati boleh. Hai. Kamu kada hafal, buka bukunya, sudah ada bukunya tuh. Nah itu tata cara sembahyang hajat. Jadi bila ada hajat, baik nang kecil hajat kita ataupun nang besar, melapor lawan Tuhan, minta lawan Tuhan dengan cara kita bertawassul, dengan kita berperantara mengerjakan sembahyang hajat. Nah itu caranya lah. Wallahu a'lam bissawab. Mudahan kita sebenarnya kaum amalkan, dan mudahan kita sebenarnya selamat dunia wal akhirah, dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.